Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Naspro, kumpulan orang-orang yang berjiwa nasionalis dan progresif dalam membela bangsa dan negara. Fenomena yang terjadi saat ini adalah bagaimana bola Indonesia mendunia dan seorang Prabowo berkeliling selama 15 hari di beberapa negara diakui seorang pemimpin yang punya jiwa patriotik dan membanggakan Indonesia. Dia udah berkeliling ke Cina, ke Amerika, ke Inggris, ke Peru, ke Brasil, hingga terakhir adalah Uni Emirat Arab atau Abu Dhabi dengan ibu kotanya. Abu Dhabi sebetulnya bukan sebuah jadwal yang direncanakan, tapi karena kehebatan seorang Prabowo, pangeran atau Perdana Menteri atau Raja Uni Emirat Arab meminta Prabowo untuk mampir sebelum pulang ke Indonesia. Ya mungkin pasti iming-imingnya adalah tentang kamu perlu apa, investasi apa yang kamu berikan yang bisa pemerintahan Abu Dhabi atau Uni Emirat bisa membantu. Luar biasa. Dan kita harus mengakui kehebatan seorang Prabowo Subianto. Biarpun kita sama-sama tahu, di tingkat lokal domestik itu akan menjadi persoalan karena menteri, wapres, atau lembaga-lembaga masih 50% adalah orang-orang Jokowi yang kita sama tahu selama 10 tahun itu rusak semua sistem secara Epolexos Kamla, ekonomi politik sosial budaya. Tapi ini adalah langkah-langkah politik yang bisa kita ikuti. Sekarang kita akan berhitung apa kaitannya bola yang terjadi saat ini dan Prabowo Subianto yang menimbulkan kebangkitan bangsa Indonesia. Sama-sama kita lihat bagaimana 70.000, 80.000 penonton di Indonesia ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku, semua menyanyikan dengan nikmat dan dinyatakan paling hebat sedunia tentang supporter Indonesia. Ketika kalah dia memberikan supporting, ketika menang dia memberikan antusiasme yang tinggi dan mengapresiasi apapun yang terjadi di lapangan. Pemain-pemain naturalisasi, abroad atau apapun lah, diaspora atau bentuk apapun, telah membuktikan dia mempunyai jiwa dan cinta terhadap tanah air. Dia tunjukkan kakek nenek moyangnya, orang tuanya yang pernah tinggal atau dia dilahirkan juga di Indonesia, secara gimmick, secara gestur, ketika lagu itu dinyanyikan, berusaha untuk menyanyikan dengan penuh perasaan dan hati, sehingga menimbulkan rasa kagum dunia ini. Karena kalau kita sama-sama tahu, lagu Tanah Airku banyak negara atau klub bola besar dunia kepingin itu menjadi lagu daripada klub. Tentunya proses masih panjang, tapi itu menimbulkan rasa bangga buat kita semua. Malah ada kemungkinan Piala Dunia 2026 yang akan dilakukan oleh 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Salah satu dari mungkin 6 lagu yang akan disajikan dalam Piala Dunia itu adalah lagu Tanah Air. Lagu Indonesia sudah mendunia, karena ketika lagu diciptakan, lagu-lagu atau pencipta Indonesia menciptakan dengan perasaan dan hati, bukan musiknya dulu, tapi liriknya. Artinya dia memainkan perasaannya untuk bisa sampai kapanpun lagu itu akan dikenang sepanjang masa. Dan ini menjadi pembuktian. Artinya betapa lagu itu mendunia dan bagaimana supporter Indonesia membahana di Stadion Gelora Bung Karno, 70.000, 80.000 ketika lagu itu dinyanyikan, semua menyanyikan dengan hikmat, dengan penuh perasaan, ya kan? Dan itu menjadi viral sedunia. Karena setiap pertandingan Indonesia akan ditayangkan sampai 140 negara. Luar biasa hari ini. Dan itu menciptakan
rasa nasionalisme hampir semua daerah menciptakan nobar. Kesedihan ketika kalah, kesal, marah itu terlihat ketika dia nobar. Tapi dia tetap menyintai bahwa inilah bola Indonesia akan bergerak ke Piala Dunia yang belum pernah terjadi selama ini. Selama bola itu ada di Indonesia, itu tidak pernah terjadi. Tapi langkah demi langkah, sepak bola Indonesia dari cuman bersifat Asia Tenggara, sekarang udah di level Asia. Kalau Piala Dunia ini bisa dia masuk, maka level dia udah level. Tapi di balik itu semua, kita sama-sama melihat rasa bangga, rasa nasionalisme, rasa patriotisme tentang bangga pada bangsa dan negaranya Indonesia. Dia tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, dalam satu kurun yang sama, Indonesia. Dan itu dibuktikan dalam semua level pertandingan, semua tingkatan. Setiap ada pertandingan bola yang melibatkan timnas dari usia berapapun, pasti ada penonton Indonesia yang begitu antusias. Besar kecilnya tergantung lokasi penyelenggaraan, tapi dipastikan di situ ada penonton Indonesia. Bangkitnya jiwa nasionalisme yang sudah mulai tertanam ketika munculnya bola ini sudah mendunia. Dan hari ini pun kita punya merasa bangga munculnya seorang Prabowo jadi presiden yang mulai diakui banyak negara. Salah satunya adalah ketika di Amerika, seorang Donald Trump mengakui bahasa Inggris Anda cukup bagus. Ya kan? Artinya dia mengakui bahwa ini adalah sebuah presiden atau kepala negara yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang sangat memengaruhi terutama negara Asia Pasifik atau negara berkembang atau negara yang belum merdeka seperti era Soekarno dulu. Ya kan? Berarti ketika rasa bangga ini 10 tahun kemarin kita di mana? Ya karena presidennya nggak punya kemampuan, seorang Jokowi nggak punya kemampuan untuk pidato di PBB aja nggak berani. Hanya kehebatan seorang Retno Marsudi sebagai Menlu yang cukup baik. Tapi hari ini kalau melihat daripada media sosial, media mainstream, udah kelihatan kapasitas seorang Prabowo memang layak menjadi pemimpin atau presiden Indonesia. Ya kan? Ini mulai gelombang nasionalisme, kebanggaan. Ya kan? Dengan salah satu kunci adalah mensejahterakan masyarakatnya di atas kepentingan segalanya, dipaksa semua menteri untuk memahami visi misi yang sedang digelorakan oleh beliau. Dan visi misi itu ditangkap oleh negara lain, ya kan? Program-programnya langsung banyak yang nampung. Program makanan bergizi pemerintah Inggris atau kerajaan Inggris juga membantu. Program 3 juta rumah pemerintahan Uni Emirat Arab atau Abu Dhabi juga siap untuk bekerjasama untuk mensukseskan daripada program 3 juta rumah. Artinya program itu pasti terjadi. Investasinya sudah ada. Apakah nanti berupa loan atau hibah atau macam apapun, yang pasti program itu jadi sesuai dengan janji politik ketika Prabowo mencalonkan jadi seorang presiden. Dinamika yang kita lihat hanya persoalan lokal yang menurut saya masih jauh dari harapan masyarakat. Tapi saya yakin cepat atau lambat Prabowo bisa menjawab semua daripada permasalahan. Karena salah satu yang ditakuti Prabowo adalah masih tingginya korupsi di Indonesia. 2/3 pejabat Indonesia itu sudah dipastikan korupsi dan sudah ada beberapa yang ditahan. Hanya 1/3 yang dia terhindar dari korupsi. Ya mungkin korupsi tapi pembuktian sulit. Tapi catatan yang menunjukkan di lokal, dia menunjukkan dalam masalah hukum, sehingga diapresiasi oleh dunia luar tentang bangkitnya Indonesia, bangkitnya nasionalisme, ada 4 hal. 1, diminta kepada aparat hukum untuk tidak ada korupsi di Indonesia. Yang kedua,
judi online, ketiga narkoba, dan 4 adalah penyelundupan. Prabowo akan mengunci dengan sistem yang lagi dijalankan, dan itu dipacu dalam 100 hari. Dan saran saya, mudah-mudahan Prabowo bisa menilai secara keseluruhan orang-orang atau penjilat-penjilat yang selama ini yang merusak sistem di Indonesia, yang manis di depan kita, tapi betulnya jiwanya jiwa pengkhianat, jiwa kecil, tidak memikirkan bangsa dan negara. Karena kenyataannya 10 tahun sistem kita rusak. Di pemerintahan Jokowi itu semua rusak. Mau cerita ekonomi udah hancur, lahan udah hancur, timbulnya penjajahan baru dengan konsep investasi, cara politik, semua partai dikunci, nggak bergerak, nggak berkembang, sehingga tidak ada kaderisasi atau ideologi yang bisa dimaksimalkan oleh partai politik. Dalam sisi sosial, terbelahlah bangsa ini 10 tahun kemarin dengan isu macam-macam, suku, agama, ras. Yang ini, ya, seorang Prabowo akan membenahi secara perlahan. Tentunya tidak mudah, tapi dengan 100 hari yang kita baca, mengenai gaji guru, penjajah guru, kenaikan UMP, program makanan bergizi, program 3 juta rumah, on the track. Dan Prabowo sudah menyatakan salah satu dunia internasional yang dia maksimalkan mengenai Palestina. Dia tetap berharap persoalan di Gaza, persoalan Palestina tetap harus merdeka. Itu bukan janji, dia buktikan di forum APEC, di forum G20, dia bersuara tentang itu. Tentang genosida, tentang kemanusiaan, tentang bagaimana menciptakan rasa damai di semua negara. Karena kalau semua berlomba untuk perang, maka yang terjadi adalah sebuah krisis dunia yang pada akhirnya akan menimpa semua negara. Dan itu diakui dan diapresiasi oleh semua negara. Statement seorang Prabowo di dunia internasional ini menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia punya pemimpin seperti Prabowo. Mari kita tunggu nasionalisme kita. Bola dan Prabowo adalah bangkitnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dilihat oleh dunia, memainkan peran penting dalam persepak bolaan internasional dengan lagu, dengan permainan yang cantik, dengan sistem bagus, dengan naturalisasi yang dipola seperti itu. Munculnya Prabowo harus tidak ada imperialisme, kolonialisme di semua dunia, dan ada keseimbangan untuk saling menghargai. Dengan statement yang sudah jelas, lebih baik saya punya sahabat satu yang baik dari punya 1000 musuh yang nggak jelas. Mari kita tunggu. Bangkit Indonesia, bangkit nasionalisme. Indonesia, bangsaku. Tim nasional, kebanggaanku. Prabowo, pemimpinku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.